Apa kabar teman-teman Jakers? Semoga sehat sejahtera selalu jiwa dan raga. 欢迎收听美食无国界. Selamat datang di Jelajah Kuliner Maria Sukamto. Jejak Rasa Jensen Huang episode ketika kesederhanaan menjadi kemewahan. Nah, teman-teman, beberapa pekan kita telah berkecimpung dengan perjalanan kuliner Jensen Huang, bos dari Nvidia. Dan hari ini, Jelajah Kuliner akan mengajak Anda berkenalan dengan sebuah menu favoritnya, salah satu, jadi bukan satu-satunya, salah satu menu favoritnya yaitu kepala lalat. Wow, ada yang mungkin mendelik, kenapa suka kepala lalat? Teman-teman Jakers, selamat datang kembali di Dapur Cerita Jelajah Kuliner. Hari ini saya akan memperkenalkan salah satu menu masakan kesukaan Jensen Huang, bos atau pendiri dari Nvidia, pria yang oleh banyak media dijuluki sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam revolusi kecerdasan buatan atau AI. Setiap kali ia datang ke Taiwan, berita tentang dirinya muncul di mana-mana. Bukan hanya karena pidatonya, bukan hanya karena pertemuannya dengan para pemimpin industri teknologi, tetapi juga karena satu pertanyaan yang terdengar sangat sederhana. Hari ini Jensen Huang makan di mana dan makan apa? Aneh bukan? Di saat dunia membicarakan chip AI, superkomputer, dan masa depan teknologi, banyak orang Taiwan justru sibuk mencari tahu restoran mana yang ia kunjungi. Dan dari sekian banyak tempat makan favoritnya, ada satu restoran yang hampir selalu disebut. Sudah saya sebut sejak awal, yaitu Huanyang Xiaoguan, Depot Huanyang, yang sekarang berkat disukai oleh Jensen Huang sudah membuka 3 cabang. Sebuah restoran yang hangat, tidak mewah, tidak penuh dekorasi berlebihan, bukan restoran bintang Michelin, tetapi justru tempat seperti inilah yang berkali-kali didatangi oleh seorang miliarder teknologi. Dan salah satu hidangan yang selalu dipesan oleh Jensen Huang adalah sebuah hidangan yang namanya mungkin membuat sebagian orang terkejut. Changying Tou, yaitu jika diterjemahkan secara harfiah, kepala lalat. Ya, tenang saja, tidak ada lalat dalam masakan ini. Saya ulangi, tidak ada lalat sama sekali. Nama itu muncul karena butiran kecil, daging cincang, dan tauco atau tausi hitam yang tersebar di antara daun kucai yang hijau, sehingga terlihat seperti titik-titik hitam kecil, seperti dikerubuti oleh lalat. Ada-ada saja memang ya. Seseorang pernah bercanda bahwa bentuknya mirip kepala lalat, maka kemudian melekat dan justru menjadi terkenal. Kadang-kadang dunia kuliner memang lucu. Beberapa makanan memiliki nama yang sangat indah, tetapi ada juga makanan yang justru terkenal karena namanya yang aneh, bahkan jijik. Dan Changying Tou termasuk salah satunya. Seperti tahu bau bukan? Namanya bau tetapi banyak yang suka, malah dicari-cari. Masakan rumahan seringkali tidak berusaha membuat kita kagum memang. Ia hanya berusaha membuat kita ingin mengambil suapan berikutnya. Dan berikutnya lagi sampai tidak bisa berhenti dan perut kita hampir meledak karena kekenyangan. Bagaimana jika hari ini kita mencoba membuatnya sendiri? Teman-teman Jakers, siapkan dulu kurang lebih 200 gram daging cincang atau ya secukupnya. Atau jika tidak mengonsumsi daging babi, Anda bisa menggunakan ayam cincang atau daging sapi cincang atau bahkan seafood. Jadi bisa saja udang cincang. Atau bagi yang vegetarian, pakai saja
tempe yang tidak perlu dicincang, dikremes-kremes maka sudah mirip dengan daging cincang. Dan 1 ikat daun kucai, bawang putih secukupnya, ya kira-kira 4 siung saja. Lalu cabai merah jangan lupa, yang suka pedas pakai cabai rawit, 1 sendok makan tauco atau tausi hitam, 1 sendok makan kecap asin, sedikit gula, dan sedikit minyak goreng. Pertama-tama ya kita potong dulu kucai sepanjang kira-kira 3 cm. Lalu kita cincang atau rajang bawang putihnya. Kita iris-iris tipis cabai merahnya. Kemudian kita panaskan wajan. Masukkan sedikit minyak. Ketika minyak mulai hangat, kita tumis bawang putih sampai harum. Ini adalah SOP dari masakan Taiwan. Begitu aroma bawang putih mulai memenuhi dapur, masukkan daging cincang. Aduk cepat, biarkan daging berubah warna dan mulai mengeluarkan minyak alami. Bagi yang vegan juga saat ini bisa memasukkan tempe kremes ke dalamnya. Kemudian kita masukkan tauco hitam fermentasi. Tauco hitamnya tidak perlu kita haluskan biar butir-butirannya kelihatan karena kan sebagai kamuflase, sebagai lalat. Disinilah keajaiban mulai terjadi. Tauco yang bertemu panas akan mengeluarkan aroma khas yang dalam dan kaya. Dan sekarang kita tambahkan sedikit kecap asin, sedikit gula, aduk rata, lalu kita masukkan cabai yang sudah dirajang. Terakhir masukkan daun kucainya. Tumis cepat selama 1-2 menit saja. Jangan terlalu lama. Kalau kita ingin kucainya tetap hijau segar, sedikit renyah, maka lebih dari 2 menit akan layu, sehingga 1 menit saja atau bahkan kurang. Jadi begitu semuanya sudah tercampur rata, harum, kita matikan api, selesai sudah. Sederhana sekali bukan? Titik berat dari masakan ini adalah tauco atau tausi hitam yang menjadi primadona. Ya teman-teman, saya selalu menyukai hidangan seperti ini karena ia mengingatkan kita bahwa makanan lezat tidak selalu membutuhkan teknik yang rumit. Kadang-kadang yang diperlukan hanyalah bahan yang tepat, api yang cukup panas, ada wok hei, dan seseorang yang memasaknya dengan hati, dengan penuh cinta. Mungkin itulah alasan mengapa banyak orang sukses tetap merindukan makanan rumahan. Karena makanan seperti ini tidak hanya memberi rasa kenyang, ia membawa kenangan tentang dapur, tentang keluarga, tentang percakapan sederhana di meja makan, tentang masa-masa ketika hidup belum serumit sekarang. Nah teman-teman, mungkin itu pula yang membuat saya memahami mengapa Jensen Huang berkali-kali kembali terus ke restoran kecil Huanyang Xiaoguan, Depot Huanyang, bukan karena ia tidak mampu makan di restoran paling mahal di dunia, melainkan karena ada rasa yang tidak bisa dibeli dengan uang. Rasa yang mengingatkan kita siapa diri kita dan dari mana kita berasal. Hari ini kita belajar bahwa salah satu makanan favorit sang raja AI ternyata bukan hidangan mewah, melainkan tumisan sederhana bernama Changying Tou, kepala lalat. Sebuah masakan dengan nama yang aneh, dengan modal yang rendah, tetapi dengan rasa yang membuat orang ingin kembali lagi dan kembali lagi. Nah teman-teman, saya Maria Sukamto, terima kasih sudah menemani perjalanan kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya, karena selalu ada cerita di balik setiap rasa, dan selalu ada rasa di balik setiap cerita. Sampai jumpa lagi.